Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik ini. Alhamdulillah. Iya. Masyaallah. Alhamdulillah hari ini kita kembali kedatangan Ustaz kita, Ustaz Amiruddin Sakka. Ya, hafizahullah taala. Ya, dalam keadaan baik alhamdulillah. Hostnya yang kayaknya Kurang sehat. terdengar kurang sehat ini Ustaz. Ya, lakul hal. Insyaallah kita hari ini kembali cakak-cakak maco Ustaz. Ya, kita kembali bahas ngobrol-ngobrol terkait hal-hal yang baik insyaallah. Insyaallah. Ya, tapi kita mungkin mulai dari kabar buruknya dulu, Ustaz. Apa itu? Ya, kami bacakan dulu mungkin beberapa headline berita. Ya, beberapa Iya. hari terakhir, mulai dari di Garut, ada seorang ayah tewas gantung diri karena masalah ekonomi dan telah pisah ranjang dengan istri 10 hari. Di Perambulih, ada oknum guru PNS selingkuh dengan rekan kerja. Di Bekasi, ya, ada seorang gadis 15 tahun hilang 3 pekan, kabur dari rumah, ternyata karena ada permasalahan dalam keluarga. Ini cukup banyak set permasalahan-permasalahan yang munculnya bermula dari keluarga, sampai ada pembunuhan, ada KDRT, ya ada perselingkuhan, ada anaknya menjadi terlantar seperti itu ya karena ada permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Mungkin ya dan setiap hari kita dengarkan masalah-masalah ini, Ustaz. Setiap hari ada berita-berita tentang masalah-masalah keluarga seperti ini. Tentu yang kita mau adalah sebuah keluarga yang bahagia. Mungkin di awal ini Ustaz, kita mau dengar dulu apa indikator ya, keluarga itu dikatakan sebagai keluarga yang bahagia, dan sebenarnya apa yang seharusnya nilai-nilai yang harus ada dalam sebuah keluarga itu ya, kalau dia mau menjadi keluarga yang bahagia. Ustaz. Oh iya. Ya baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Apa yang dibacakan tadi itu ya miris memang mendengarnya ya. Ya. Dan tentu itu baru segelintir sebenarnya jika dibandingkan dengan kondisi real yang terjadi. Jumlahnya sangat memprihatinkan. Ya, bahkan ya dengan berbagai kasus-kasus kejadian yang mulai dari yang sepertinya hampir tidak masuk akal sampai pada yang masuk akal sekalipun. Intinya bahwa ya hari ini dengan berbagai keadaan yang dialami oleh umat kita bisa katakan hari ini ya kita dalam kondisi darurat sebenarnya. Dan darurat untuk ya bagaimana ketahanan keluarga ini semakin diperbaiki. Ya. Dan jikalau berbicara tentang keluarga, ya terlebih lagi tadi kalau dispesifikkan tentang keluarga bahagia, ya ini tentu lagi-lagi ya perlu didudukkan persoalannya, ya perlu didudukkan standarnya dan indikatornya. Karena jangan sampai indikator kebahagiaan itu diukur dengan materi, ya. Indikator kebahagiaan itu diukur dengan kesuksesan, popularitas, ya, atau dengan berbagai indikator-indikator yang dijadikan tolak ukur. Ya, karena itu ketika misalnya seorang berkeluarga, ya, menjadikan indikator kebahagiaannya itu adalah materi, maka ketika materi itu ternyata tidak didapatkan, maka mungkin itu yang menyebabkan akhirnya berakhir dengan gantung diri, berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan dalam rumah tangga, dan berbagai modus-modus kekerasan lainnya. Ya, itu karena dari awal memang tidak jelasnya indikator dan visi misi daripada keluarga itu. Nah, karena itu sebelum masuk ke situ sebenarnya yang terpenting memang untuk kita ingatkan pada pemirsa kita dan kepada kaum muslimin secara umum bahwa sebelum masuk ke jenjang pernikahan ya memang harus disiapkan, memang harus matang. Ya, karena pernikahan ini kan bukan ajang coba-coba ya. Ya, saya kira tidak ada orang menikah mau coba-coba kan? Ya. Ya kecuali kalau kayak nikah-nikah kontrak ya. Ya, nikah kontrak dan seterusnya. Ya, tapi kan Islam tidak membenarkan seperti itu, dan Islam tidak tidak membolehkan seperti itu. Ya, Islam mengatur ya bahwa pernikahan itu ya punya tujuan. Ya, karena itu dari awal ini sebenarnya yang harus dipahamkan dan harus disadari buat setiap yang akan menuju pada tangga pernikahan itu. Ya, ada tujuan pernikahan yang harus dipahami dari awal. Ya, ada kemudian visi misi yang harus dibangun ya, setelah berkeluarga itu. Nah, karenanya sebenarnya yang tak kalah pentingnya memang bagaimana kita menyiapkan. Ya, karenanya
ya salah satu kemaslahatan yang diusung oleh pemerintah kita dengan ditetapkannya undang-undang pernikahan itu, ya laki-laki dengan usia 19 tahun, ya itu menunjukkan bahwasanya ketika dibawa daripada usia itu sangat rentan untuk terjadinya ya hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan indikator keluarga bahagia, ya, nah itu tadi indikatornya harus di apa ya, didudukkan dari awal. Ya, indikator kita bukan pada sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kita, tetapi ada standar-standar dalam agama kita. Ya, kalau dalam surah Al-An'am, ya, kalau saya tidak salah, Allah berfirman, ya, man amila sholihan, ya, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Ya, di situ ada kata-kata hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik sebagai ganjaran dari orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Nah, kalau kita mau berbicara tentang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ya tentu lagi-lagi tidak hanya sekedar diukur dengan materi tadi itu. Ya, tidak hanya diukur dengan sukses dan tidaknya seseorang pada sisi-sisi keduniaannya. Ya. Tetapi boleh jadi kita bisa melihat ada orang yang rumah tangganya sederhana, ya, tetapi ya dia merasa cukup dan merasa bahagia dengan itu. Ya, sementara ada orang yang rumah tangganya mungkin secara kasat mata kita lihat semuanya serba mewah, ya, bisa dilihat ya mungkin dia sukses dalam beberapa sisi, tapi ternyata tiap hari berantem, ya, tiap hari kiamat, ya berarti kan tidak bahagia itu namanya, ya. Berarti tidak menjadikan dunia sebagai tolak ukur. Ya, itu tidak salah menjadikan satunya. dunia sebagai tolak Iya. ukur. Ya, tadi juga disebutkan harus ada visi misi dari awal. Ustaz. Iya. Jadi kalau misalnya sudah ada laki-laki dengan perempuan mau menikah, Ya. ini visi misi yang mau dibangun apa Ustaz sebenarnya? Secara lebih rinci mungkin. Ya, jadi bagaimana sebelum berkeluarga itu kan setidaknya masing-masing ini, baik calon suami maupun calon istri ini sudah punya itu tadi, visi dan misinya. Meskipun setelah resmi jadi sepasang keluarga, visi misi ini bisa dirembukkan lagi. Ya, bisa dirembukkan lagi, bisa disusun bersama lagi kemudian. Ya, bahwa kita berkeluarga untuk apa? Ya, apa yang kita mau capai? Apa visinya misalnya? Kalau visinya misalnya masuk surga, ya, masuk surga sekeluarga. Nah, sekarang misinya untuk mencapai visi itu apa? Nah, kemudian dari situlah pentingnya nanti ada roadmap keluarga yang disusun bersama. Ya, jadi visi misi ini bisa dihadirkan sejak awal sebelum melangkah ke dunia pernikahan dan bisa kemudian lebih dimatangkan setelah menikah. Ya. Cuma mungkin yang jadi masalah besar saat ini, Ustaz, jangankan berpikir visi misi, ya. Biasanya ya terkadang yang menjadi masalah besar adalah adanya masalah ekonomi di keluarga. Ya, langsung dihantam masalah ekonomi. Iya, karena kadang begini, Ustaz. Kadang ya jangankan mau capek-capek berpikir apa visi misi kita menikah. Iya. Ya, kadang yang jadi masalah mau makan apa kita besok. Nah, itu jadi masalah sebenarnya. Bagaimana menyikapi hal ini sebenarnya, Ustaz? Justru persoalan ekonomi itu pun juga harus ketika visi misinya bagus, maka persoalan ekonomi itu juga harus teratasi seharusnya. Karena kan salah satu nanti yang akan disepakati, ya, untuk mewujudkan visi tersebut kan akan ada langkah-langkah yang dilakukan. Nah, salah satunya adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Ya, bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Nah, persoalan ekonomi ini, ya, kalau mau dibilang dia adalah tanggung jawab kepala rumah tangga, ya. Tetapi kemudian, ya, keduanya boleh membicarakannya, membangun komunikasi. Ya, seorang suami, ya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki misalnya, yang boleh jadi dengan komunikasi yang terbangun itu muncul ide-ide bersama kemudian sehingga persoalan ekonomi itu pun akan teratasi. Nah, karena itu saya katakan dari awal ini memang sudah harus dibangun, ya, sehingga ketika ada persoalan, salah satunya persoalan ekonomi tadi itu seharusnya bisa teratasi nanti, ya. Nah, Bahkan nanti persoalannya lebih besar itu, ya. akan lahir anak, Ya. ya.
akan semakin berkembang lah, semakin kompleks nanti persoalannya. Iya. Ini menarik, Ustaz, masalah komunikasi. Mm-mm. Ya, kalau ya agaknya mudah untuk mengatakan Iya, ya sebuah keluarga dibangun dengan komunikasi. komunikasinya. Ya. Cuma dalam realitanya ya begitu banyak keluarga yang hancur, begitu banyak keluarga yang retak. Ya karena komunikasi ini tidak jalan, iya. tidak jalan. Ada saling menyembunyikan sesuatu, Iya, ya, saling menutupi sesuatu, menutup diri. iya. Bagaimana triknya, Ustaz, supaya komunikasi antar pasangan suami istri ini bisa jalan? Begitu juga dengan anak mungkin, Ustaz. Oh ya, Masya Allah, ini kalau sudah punya anak nanti luar biasa itu. Ya. Jadi kan begini, dalam usia pernikahan itu kan ada apa ya, level-levelnya. Ya. Ya. Salah satu yang disebutkan oleh para ahli parenting kita, ya, ulama kita dan para ahli parenting kita, bahwa usia 0 sampai 5 tahun pernikahan itu adalah masa-masa usia-usia yang sangat sensitif, itu sangat rawan. Ya. Ya mungkin di awal-awal semuanya serba indah, ya, serba indah. Tapi seiring dengan perjalanannya, ya mulailah nampak sifat-sifat asli pasangan kita. Maka pada saat itu mulailah kemudian apa ya, semua yang indah-indah tadi itu mulai berubah. Nah pada saat dan dalam kondisi seperti itu, komunikasi tadi itu sudah mulai renggang, ya, seperti itu. Nah termasuk ya, ya mereka yang usia pernikahannya sudah lebih di atas 5 tahun, itu bahkan juga bisa muncul apa istilahnya ya, kebosanan, ya, atau dalam istilah apa ya yang lebih tepat, sehingga dia butuh refreshing, ya, apa istilahnya ya, mulai ada kejenuhan, ya, Ya. mulai ada kejenuhan dengan pasangan, ya, dan indikator-indikatornya itu salah satunya tadi itu sudah mulai jarang saling bicara, saling membelakangi, ya, yang tadinya mungkin sangat romantis itu sudah mulai agak renggang. Nah itu ciri-ciri tanda-tanda bahwa dia butuh refreshing, ya, dia butuh refreshing cinta. Refreshingnya dengan Nah, refreshingnya ya tentu banyak, ya, banyak kiat-kiatnya. Tetapi sebelum ke situ, salah satunya tadi itu bahwa ketika pasangan itu butuh refreshing, salah satu indikatornya tadi itu komunikasi itu yang akan renggang, ya, akan renggang. Nah makanya kiat untuk mempertahankan komunikasi ini bisa senantiasa terjalin. Yang pertama tadi di awal kan terbangun, ya, di awal terbangun. Nah kemudian memang dibutuhkan ada kesepakatan model dan waktu komunikasinya. Ya. Ya, taruhlah misalnya ya, kalau Rasulullah itu ada istilahnya filotol, ya, komunikasi sebelum tidur. Ya, jadi ternyata ada salah satu sunnah Rasulullah itu yang beliau hidupkan adalah bincang-bincang ringan dengan istrinya sebelum tidur. Jadi di pembaringan, ya, sebelum tidur mereka ada bincang-bincang. Itu salah satunya, ya. Yang kedua, ya, memang harus ada musyawarah-musyawarah kecil dalam rumah tangga, itu yang kita harus hidupkan. Nah kalau tadi disepakati misalnya, anggaplah setiap ba'da maghrib misalnya, ya, ada komunikasi yang kita lakukan. Setidaknya di situ yang kita sudah sepakati, bagaimana kemudian kita berusaha pertahankan, ya. Dan kalau misalnya salah satunya melemah, ya, dan biasanya kan laki-laki cenderung apa ya, kosakatanya kan sedikit, ya, ya, kosakatanya sedikit, istri lebih banyak. Nah dalam kondisi seperti ini, ya, apalagi salah satu karakter laki-laki kan banyak diam, ya, dengan segala persoalan yang dihadapinya dia banyak diam. Nah jangan sampai dalam kondisi seperti itu istri juga ikut diam, ya, sehingga sebenarnya ada yang ingin dibicarakan, ya, ada hal yang ingin disampaikan sebenarnya, tapi kemudian justru dia ikut diam. Bahkan sudah ada tadi kesepakatan, tadi misalnya kesepakatannya komunikasi setiap sebelum tidur misalnya, atau setiap selesai maghrib misalnya, ya. Tapi itu tidak jalan, maka itu bisa memicu akan banyak persoalan. Karena agenda-agenda atau jadwal-jadwal komunikasi yang sudah disepakati tadi itu sudah tidak berjalan lagi, ya, seperti itu. ya, ini tampaknya poin penting, ya, dalam cakap-cakap maco kita pada malam hari ini, ya, karena ya mungkin banyak keluarga yang atau banyak pasangan suami istri yang kadang menomorduakan, ya, urusan keluarga ini, kadang tidak dilakukan time management, tidak dilakukan penjadwalan seperti itu, kapan mau berbicara, kapan mau ngobrol,
ya, ya pillow talk yang disebutkan tadi, kapan mau musyawarah, ya sehingga ya kadang apalagi kalau orang sibuk, Ustaz, Iya. orang yang berkantor dari pagi sampai sore atau pagi sampai malam, pulang ke rumah bahkan sampai meluapkan emosinya ke rumah. Ya ini mungkin hal yang cukup penting untuk ya kita terapkan semuanya, ya bahwa harus ada waktu-waktu khusus yang kita Iya. tetapkan dan kita sepakati bersama. Ya, Ya, jadi memang harus ada perhatian. Ya, salah satu di antara pondasi yang dibutuhkan oleh rumah tangga itu dalam membangun kebahagiaan itu adalah memang ada perhatian yang cukup yang diberikan oleh suami. Ya, jadi kita belum berbicara masalah anak ya. Suami kepada istri memang harus ada perhatian yang cukup yang diberikan. Ya, ketika perhatian itu tidak cukup, maka nanti akan terjadi ketimpangan-ketimpangan itu. Ya, nah mereka yang yang bekerja di luar rumah pun atau berjauhan misalnya pun, ya setidaknya diatasi dengan itu tadi. Ya, ada waktu-waktu yang dimana dia bisa memberikan perhatian. Ya, ada waktu-waktu dimana dia bisa kemudian tetap menjalin komunikasi itu. Nah, ini semua yang rawan dan sangat banyak memicu ketidakbahagiaan itu nantinya. Dan dalam kompilasi hukum Islam, ya disebutkan salah satu poin di mana wanita boleh melakukan gugat cerai itu ketika ya dalam rumah tangga itu terus-menerus terjadi perselisihan. Ya. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya. ini cukup banyak ya, Ustaz. Apalagi ya komunikasi itu harus jalan di dalam keluarga dan itu harus, tapi realitanya adalah bahkan di meja makan pun ya masing-masing pegang gadget, bapaknya pegang gadget, ibunya pegang gadget, anaknya pegang gadget, sehingga komunikasi itu tidak terjalin, ya, tidak ada curhat, tidak ada dan sebagainya. Ya, bagaimana menyikapi fenomena ini sebenarnya, Ustaz? Artinya dekat tapi jauh. Dekat tapi jauh. Sama-sama di satu tempat, bahkan sama-sama makan, tapi ya tangan kanan makan, tangan kiri gadget. Wah, ini parah kalau seperti itu. Ya, jadi saya kira memang ini diantara hal yang harus dibangun kembali. Ya, lagi-lagi itu tadi. Ya, memang berumah tangga ini, ya ini persoalannya kan tidak ada kursus berumah tangga ya. Kalau orang mau jadi sopir kan ada kursus dulu. Ya, mau ahli komputer kan ada kursus dan seterusnya. Persoalannya menikah, ya tidak ada kursus pernikahan. Ada suscatin, Ustaz. Iya, tapi itu kan juga sangat-sangat apa ya? Ya, boleh dibilang bukan hanya kursus, bukan kursus itu, tapi dia hanya sekedar tanya-tanya sepintas ya. Ya, seharusnya ada bekal. Nah, salah satunya tadi itu, ya, bahwa rumah tangga ini bukan ajang coba-coba ya, dan bukan untuk kemudian kita menikah semuanya yang ada di benak kita itu semuanya serba indah. Tapi ke depan akan berhadapan dengan persoalan-persoalan. Salah satunya tadi itu, bagaimana strateginya ketika sudah berumah tangga, tapi kemudian muncul persoalan-persoalan tadi itu. Nah, dari sinilah juga peranannya, ya, ilmu itu. Ya, karenanya ya al ilmu qoblal qawli wal amal. Ya, di sini perlunya peranan ilmu tadi itu. Bagaimana suami istri ini punya bekal ilmu. Ya, termasuk diantaranya nanti bagaimana supaya bisa tetap terjalin komunikasi itu bagaimana ilmunya. Ya, ketika sudah punya anak-anak, ya bagaimana kemudian dengan tantangan gadget hari ini bagaimana strateginya, bagaimana ilmunya. Ya, karena itu ya sebagian ada yang punya strategi, misalnya sebutlah contoh misalnya maghrib isya itu tidak ada yang boleh pegang HP. Ini contoh ya. Contoh, dan banyak rumah tangga yang menerapkan seperti itu. Pada maghrib misalnya tidak ada peraturan yang mereka sudah sepakati, tidak ada yang pegang HP. Ya. Sehingga itu nanti diisi dengan itu tadi. Ya, entah itu makan bersama ya, atau kemudian diskusi keluarga setelahnya. Ya, sampai kemudian pada waktu yang disepakati. Anggaplah misalnya boleh pegang HP itu nanti jam 20 malam. Ya, jam 20 malam misalnya. Itu pun juga pakai waktu lagi. Ya, buat anak-anak misalnya. Ya, punya waktu. Termasuk orang tua, ya hendaknya tidak melanggar ketika memangnya sudah disepakati bahwa jam segini tidak ada yang boleh pegang HP, termasuk dia. Dan ini yang terkadang yang susah. Nah, kalau misalnya ada hal yang mendesak harus dibalas misalnya, ya kan boleh minta izin kepada anak. Artinya kesepakatan ini boleh dibangun di awal. Ya, bahwa ya Abi minta izin, ada yang mendesak dibalas. Ya. Atau sesuai dengan kesepakatannya. Ya, kalau memang sudah terbangun seperti itu, nanti aja dibalas.
Nah, Ya, ini seperti tentu berpengaruh juga ke psikologi anak mungkin Ustaz ya. Kalau misal sudah ada kesepakatan bilang tidak iya. boleh pegang gadget jam segini sampai jam segini, tapi ternyata bapaknya yang pegang Oh iya, gadget betul. walaupun masalah kerjaan mungkin, tapi Masalah kerjaan, ya ya. bagaimana mungkin untuk si anak Oh iya, itu melihat hal ini? justru akan membuat anak itu kebal, ya, kebal dengan aturan itu, karena dia apa ya, krisis teladan, krisis contoh. Ya. Bahkan ya kita dianggap apa ya, aturan yang kita buat sendiri, kita sendiri yang melanggar. Nah karena itu ya bagaimana kita sepakati, ya, kita bangun kesepahaman, dan kita coba terapkan, ya. Dan untuk diingat bahwa biasanya kesepakatan-kesepakatan seperti ini dalam perjalanannya itu kan tidak selamanya berjalan lancar. Ya, ada kondisi baik, normal-normal, dan ada nanti masa-masa kejenuhan lagi sehingga kesepakatan itu terlanggar lagi, Ya. ya terlanggar lagi. Nah, yang terpenting bagaimana kita kembali, ya kembali, ya entah misalnya ayah yang melanggarnya, abi yang melanggarnya, anak ikut, akhirnya longgar semua, ya. Nah, bagaimana kemudian dibangun lagi? Nah, disitulah biasanya peranannya suami istri untuk saling menyadari. Kayaknya kita longgar lagi di masalah ini. Iya. Ayah, kalau begitu kita kumpul dan kita perbaharui lagi. Nah, itu bagus lagi. Iya, seperti itu biasanya. Ya, Mungkin kita angkat satu studi kasus saja, Ustaz. ya, Kalau misalnya seorang anak, ya, kalau misalnya komunikasi ini kan sudah terjalin dan seorang anak datang ke ayahnya, Mm. lalu mengatakan, ya dia terlibat ya hal-hal yang biasa lah untuk remaja, misalnya dia datang ke ayahnya mengatakan, saya punya pacar, ya. ayah, saya punya pacar. Ya, bagaimana seorang ayah menyikapi pernyataan seperti ini dari anaknya? Anaknya ceritanya ini sudah mulai ke masa-masa Iya. puberitas ya. Iya, ini sering terjadi mungkin. Ya. Ustaz. Nah, di sini lagi-lagi rawan ini. Ya. Seorang ayah ketika panikan ya bahasa Ya. kita ya. Panikan ya, dan apa yang ada, apa ya, idealisme yang ada pada dirinya bahwa ini dia sudah apa ya, boleh dibilang hancur atau hal di luar dugaannya dan seterusnya. Dan ketika dia tidak bisa menyikapi itu kemudian meluapkan kekecewaannya itu kepada anaknya, nah ini bisa rawan. Ya. Ya, biasanya kan kalau usia remaja, ya, dia sudah strategi menghadapinya itu dengan model bermusyawarah, berdiskusi dengannya, ya. Dan yang biasa kita lakukan adalah bagaimana mengajaknya berpikir, ya, bagaimana mengajaknya berpikir. Tidak serta-merta ini salah, ini tidak boleh, ini melanggar dan seterusnya. Tapi bagaimana karena anak ini sudah bisa berpikir, bagaimana dia diajak untuk bisa paham itu, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, seharusnya yang paling pertama kita dengarkan dulu, ya, kita dengarkan dulu curhatannya, ya. Kemudian apalagi kalau misalnya dia mau curhat kepada ayahnya, oh itu poinnya Ya, bagus ini itu. poin bagus. Ini poin bagus karena banyak yang tidak menyampaikan, Ya. ya, banyak yang diam-diam atau bisanya kepada ibunya, kepada uminya, tapi kepada abinya enggak, ya. Nah, ketika dia bisa menyampaikan kepada abinya, itu berarti poin penting itu, ya. Nah, karena itu ya seorang ayah paling pertama dulu adalah bagaimana menerimanya, mendengarkannya, ya, bahkan sampai oh seperti itu, ya, misalnya ini hanya sekedar contoh, ya, dipancing bagaimana bisa, ya, sampai kan dia bilang dia tembak duluan saya, ya, ini bahasa-bahasa Ya. mereka, ya. Oh jadi kita tertembak, ya. Ya, bagaimana kemudian dia bisa apa ya, lebih leluasa menyampaikan itu, ya, barulah kemudian nanti kita masuk meluruskannya, ya, bagaimana kemudian apa ya, mulai menjelaskan tentang bagaimana saling menyukai lawan jenis itu, ya, bagaimana rasa cinta itu sesuatu yang fitrah datangnya, ya, sesuatu yang fitrah. Nah, tinggal nanti bagaimana mengarahkannya, bagaimana ketika rasa kecenderungan kepada lawan jenis itu ada, nah bagaimana mengekspresikannya itu, ya, apa boleh dengan cara-cara seperti itu dan seterusnya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita menerimanya terlebih dahulu, kemudian memahamkannya, ya, memahamkannya untuk kemudian bisa mendudukkan pada persoalannya, ya, tidak serta-merta kemudian apa ya, memotong-motong dan tidak menerimanya seperti itu, ya. Ini bisa dikembangkan dalam perbincangannya. Iya.
Kalau ini kan menanamkan nilai-nilai Islami ke anak. Mm-mm. Nilai-nilai Islami apa sebenarnya yang paling urgent, Ustaz? Untuk Iya. paling utama dan pertama ditanamkan ke anak? Eh, kita berbicara di usia berapa dulu nih? Kalau misalnya usianya remaja lah, Ustaz, SMA. Ya sudah remaja ya. Iya, sudah remaja ya. Karena ini yang paling rentan mungkin. Ustaz. Ya, jangan kita merasa sukses ya ketika anak-anak kita masih balita ya. Iya. Masih balita ya atau masih usia-usia SD ya. Dan merasa cukup ya, merasa cukup bahwa anak saya sudah sekolah Islam ya, anak saya sudah pesantren dan seterusnya. Setelah itu kita merasa cukup dan apa ya, tidak ada lagi perhatian ya, atau bahkan menganggap setelah selesai jenjang SD berarti dia sudah punya dasar sehingga dia berlepas tangan lagi ya. Sebetulnya tidak seperti itu. Justru di usia anak kita sudah masuk balik ya, usia balik, pada saat itu justru kita harus semakin lebih kuat karena pada saat itu dia sudah mukallaf Ya. ya, dan orang tuanya akan berdosa ketika ya, anak itu akan berdosa ketika dia sudah melanggar ya, dan dosanya itu juga bisa ditimpakan kepada orang tuanya. Nah karena itu ya, kalau sudah usia remaja ya kan ada tadi tahapan-tahapannya ya. Yes. Bagaimana anak itu sudah mulai diajari sholat ya di usia 7 tahun ya, kemudian diajari untuk kemudian pisah dengan saudara-saudaranya, pisah dengan orang tuanya di usia 7 tahun tadi itu. Nah di usia 10 tahun ya meningkat lagi ya, sudah bisa misalnya dipukul ya dengan pukulan yang tertentu ya. Sudah harus dipaksa. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ada tahapan-tahapan. Nah, ketika sudah remaja misalnya, sudah balik, ya, dia sudah mukallaf. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, dia sudah harus disadarkan, tapi dengan cara memunculkan kesadarannya itu, ya, memahamkannya itu, ya, bahwa misalnya ketika sudah balik, ya, sudah wajib sholat misalnya, ketika ditinggalkan apa konsekuensinya, ya. Ada saran yang saya pernah dengarkan dari salah seorang ustadz ya, yang menyampaikan bahwa ketika anak kita sudah remaja ya, maka model komunikasinya dengan model bertanya ya. Ketika misalnya dia tidak sholat ya, maka yang kita tanyakan adalah kira-kira apa akibatnya ketika tidak sholat ya. Ketika misalnya terlambat bangun, apa yang kita seharusnya lakukan. Dengan model-model bertanya seperti ini, itu akan memancing dia untuk berpikir dan akan menemukan jawabannya. Menyelesaikan masalahnya. Iya, sendiri. menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika jawabannya belum benar, kita mengarahkannya. Ya, seperti itu. Jadi pendekatannya dengan model komunikasi. Ya, seperti itu. Kalau dia masih kecil kan modelnya dia selalu Diajari. diajari. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin terakhir Sat, ya, sebagai penutup bisa disampaikan pesan dan mungkin solusi untuk ya, keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan ini ya, dan terutama untuk kami pribadi juga mungkin saya diberikan pesan terkait bagaimana membina keluarga ini untuk menjadi keluarga yang bahagia. Iya. Ya, jadi membangun rumah tangga bukan ajang coba-coba, ya. Tetapi dia adalah kesempatan untuk meraih ya pahala, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat penting rumah tangga itu dibangun ya, dibangun pondasinya dengan matang, dengan sekuat-kuat mungkin dari awal. Ya, bagaimana meletakkan pondasi rumah tangga itu dari awal, bagaimana membangun visi misi rumah tangga itu dari awal, dan segala hal yang bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga itu senantiasa kita jaga. Ya, salah satunya tadi itu ya, ketika rumah tangga kita inginkan sebagai rumah tangga yang bahagia, ya, maka bagaimana ya langkah-langkah untuk menuju ke kebahagiaan itu senantiasa kita lakukan, dan segala yang bisa memporak-porandakannya, yang bisa melululantahkan kebahagiaan itu kita juga hindari. Dan terakhir sekali ya, saya mengajak untuk kepada semua pemirsa kita untuk ya terus berbekal dengan ilmu yang benar ya. Disinilah pentingnya kita belajar agama ya, kita mengikuti kajian-kajian. Hari ini sangat terbuka ya, media-media yang ada ya, ceramah-ceramah para asatizah ya, taklim parenting itu sangat banyak ya, maka ini kesempatan ya. Dan ya,
tidak cukup dengan itu, bahkan kita seharusnya punya waktu yang kita luangkan untuk belajar. Iya, sekali sepekan, ya, atau bahkan lebih, ya, dengan belajar kepada seorang ustadz, ya, belajar kepada seorang ustadz, belajar kepada seorang ustazah, yang dengannya akan menjadi nasihat, akan menjadi penasihat spiritual kita, ya, yang nantinya akan senantiasa membimbing kita terhadap persoalan-persoalan rumah tangga yang kita hadapi. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Sekarang atas jawaban-jawabannya yang menarik insya Allah. Ya, dan ya, poin penting tadi yang disampaikan Ustaz terakhir, ya penting untuk kita selalu belajar agama, ya setidaknya sekali sepekan, ya, dan ya tentunya ya banyak cara, mulai dari ya media-media yang ada, dan juga bisa mungkin dikontak ya ke Wahda Islamiyah, ya, di Wahda Islamiyah Mamuju atau Wahda Islamiyah Subar, ya baik di Facebook, ya bisa di Japri mungkin ya, untuk kemudian ya kalau mau belajar, entah itu belajar mengaji mungkin dari dasar, ya bagi yang belum bisa belajar mengaji, ada juga program-program seperti itu, ya silakan untuk bisa dikontak, ya, untuk yang mau belajar Islam lebih dalam ya juga bisa untuk dikontak. Ya mungkin sampai sini saja mungkin perjumpaan kita yang Masya Allah, ya, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil hari ini. Ya, semoga berberkah dan semoga Ustadz ya, selalu diberi kesehatan dengan keluarga. Ya, kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majelis, Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.